Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dari sistem mikroprosesor dengan materi prinsip kerja interface secara paralel dan secara serial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amin Rahman dengan NIM 184152520101029 kelas IF18E. Yang pertama, apa sih itu interface dalam sistem mikroprosesor? Interface dalam mikroprosesor di sini merupakan sebuah ilmu komputer yang mempelajari tentang teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronik lainnya. Kita tahu komputer kan terhubung dengan peralatan lainnya ya, seperti mouse, printer, dan juga scanner. Nah, di sini kita akan membahas tentang interface dalam sistem mikroprosesor tersebut. Yang pertama, interface secara serial merupakan sebuah komunikasi data dengan pengiriman data secara satu persatu dengan menggunakan satu jalur kabel data. Sehingga untuk komunikasi serial ini hanya menggunakan dua kabel data, yaitu kabel data yang untuk pengiriman sebagai transmit atau TX, dan juga kabel yang digunakan untuk penerimaan receive atau RX. Beberapa contoh dari interface yang secara serial ialah mouse, scanner, dan juga sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM 1 atau COM 2. Serial port dengan konektor DB9. Nah, berikut ini adalah port serial DB9 yang biasa kita jumpai ya. Untuk pin-pinnya ada beberapa pin. Nah, untuk koneksi yang tidak memerlukan handshaking cukup menggunakan tiga kabel saja, yaitu TX sebagai pengirim, RX sebagai penerima, dan juga GND sebagai ground. Di sini TX-nya ya sebagai pengirim, di sini RX-nya, RXD sebagai penerima data. Terus di sini ground-nya. Ini untuk gambar lebih jelasnya ya, gambar nyatanya. Ini sebagai RX, TX, dan yang ujung sebagai GND atau ground. Device pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua, yaitu data communication equipment dan juga data terminal equipment. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari DTE sendiri ialah terminal di dalam komputer. Adapun spesifikasi elektronik dari serial port menunjuk pada Electronic Industry Association. Yang pertama, space logika 0. Itu berada pada tegangan plus 3 hingga plus 25 volt. Yang kedua, mark logika 1 berada antara minus 3 hingga minus 25 volt. Kemudian yang ketiga, daerah antara 3 volt sampai dengan minus 3 itu tidak terpakai. Yang keempat, tegangan open circuit tidak boleh melebihi dari 25 volt. Yang kelima, arus hubungan singkat tidak boleh melebihi dari 500 mA. Merupakan DB9 serial port ya. Memiliki beberapa pin, ada 9 pin. Untuk keterangannya, yang pin pertama sebagai data carrier detect, yang pin kedua sebagai RX penerima, yang ketiga sebagai TX pengirim, yang keempat sebagai data terminal ready, yang kelima signal ground GND, yang keenam sebagai datasheet ready, yang ketujuh sebagai request to send, pin 8 sebagai clear to send,
dan terakhir pin 9 sebagai ring indikator. Ini untuk file untuk male konektor ya, dan ini gambar untuk female konektor. Lanjut untuk yang interface secara paralel merupakan sebuah komunikasi data dengan pengiriman data itu secara bersamaan, tentunya dalam satu waktu. Kalau serial tadi harus satu persatu, nah untuk paralel ini pengirimannya secara bersamaan. Parallel port dengan konektor DB25. Parallel port diperkenalkan pada tahun 1981 oleh IBM. Fungsinya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Meskipun kemampuan komputer meningkat, tapi tidak ada perubahan. Yang ternyata arsitektur parallel port sehingga transfer data maksimal tetap terbatas, yaitu pada 150 kbps. Selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi parallel port. Parallel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pinout berjumlah 25 pin, atau dalam istilah pasar disebut sebagai DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer sebanyak 8 bit dalam satu waktu atau dalam satu periode. Nah, 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Diagram pin parallel portnya ada dua macam, yaitu pin 36 dan juga pin 25. Untuk pin 36 dikenal dengan nama Centronic, yang 25 dikenal dengan DB25. Untuk yang Centronic atau yang 36 lebih dulu ada ya, dan digunakan daripada yang DB25. Parallel port dibuat dalam dua konektor, yaitu yang jantan dan juga yang betina. Parallel port mempunyai 3 register. Yang pertama, data register yang dihubungkan ke jalur data. Yang kedua, status register dihubungkan ke jalur status. Yang ketiga, control register dihubungkan ke jalur kontrol. Contohnya, bila kita membagi logika 1 ke dalam register, maka data akan mengeluarkan tegangan 5 volt. Selanjutnya, alamat port. Port paralel mempunyai 3 alamat. Yang pertama 3BCH sampai dengan 3BVH FH digunakan untuk parallel port di kartu video. Di sini tidak mendukung alamat PCB. Yang kedua 378H sampai 37FH untuk LTP1. 278H sampai 27FH digunakan untuk alamat LPT2. Aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. Apa sih itu konektor USB? USB ialah sebuah port yang sangat diandalkan saat ini, dengan bentuknya yang kecil dan juga keramatannya yang cukup tinggi. Ini untuk gambar tipe USB-nya ya. Ini yang untuk tipe A, ini yang untuk gambar tipe B. USB yang pertama versi 1.1 mendukung 2 kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 megabits per second dan juga kecepatan rendah 1,5 bits per second. Untuk yang sekarang USB 201 yang banyak dicobai mempunyai kecepatan 460 megabits per second yang dikenal dengan sebagai mode kecepatan tinggi. Fungsi USB merupakan suatu piranti USB, sebuah alat yang digunakan sebagai pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan, yaitu USB function, yang maksudnya adalah peralatan
USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan yang lainnya. Aplikasi dan rangkaian dengan USB. Di sini kita akan membuat aplikasi dan juga rangkaian dengan menggunakan USB. Tujuannya dibuatnya konektor USB yaitu untuk memudahkan pengguna. Dengan sedikit tambahan komponen elektronika, konektor USB dapat dijadikan sebagai power supply sebesar 5 volt. Nah, ini USB yang kita gunakan bisa tipe A ataupun tipe B. Ada dua macam. Ini untuk terminalnya, keterangannya. Yang pertama itu sebagai tegangan positif 5 volt, tegangan 5 voltnya ya. Terus yang kedua sebagai data minusnya, negatif. Yang ketiga sebagai data plusnya. Terus yang keempat sebagai GND, ground, tegangan negatif. Adapun caranya, yang pertama tadi ya, siapin komponen elektronika. Yang lainnya yang dibutuhkan seperti yang pertama resistor 680 ohm besarnya, kondensator sebanyak kapasitasnya 10 6 volt atau 100 nV, mikro LED ya sesuai dengan keinginan Anda. Ini merupakan diagram rangkaiannya ya. Tadi USB konektornya di sini. Ini untuk pegangannya, sambungkan dengan pin 1 dengan 5 volt. Sini untuk data yang minus, ini untuk data yang plus. Nah, di sini kondensatornya. Ini untuk resistornya yang besarnya 680 ohm. Nah, ini LED yang kalian pilih. Letakkan di sini. Ini juga yang kondensator yang besarnya 100. Nah, ini untuk groundnya ya, tegangan negatif. Setelah kita rangkai, sehingga aplikasi dari rangkaian ini dimanfaatkan sebagai power supply dari programmer microcontroller, dan juga untuk lampu LED yang disusun secara berkelompok yang dapat digunakan untuk penerangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.